Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita dari kelompok 5 matkul pengembangan peserta didik. Kali ini kita akan membahas observasi yang kita sudah lakukan di SD Negeri 09 Eromangun. Sebelum memasuki lebih dalam, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karmelita Liasa Penakode dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Saya Muhammad Sultan Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Saya Alma Lindi Putri Feryadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Saya Salma Salsabila dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Saya Zara Amal Rahman dari Pendidikan Seni Rupa. Mungkin kita jangan ke kamu. Iya. Jadi kemarin kan kita udah observasi di mana ya? Lupa. SD Dari 09 Rawamangun. Nah, kita pasti kan kalau kita observasi itu yang kita lihat bukan cuma gurunya tapi siswanya juga dong. Iya. Semuanya kita lihat. Ya semua aspeknya ya. Semuanya fasilitasnya. Nggak sampai ya. Nah, kita kan pasti melihat dari aspek kayak perkembangan kognitif, sosial, motorik, terus bagaimana di siswa ini berinteraksi satu sama lain antara siswa dan antar guru segala macam. Nah, menurut kalian kemarin tuh setelah kita observasi itu kayak gimana? Coba. Boleh Lindi dulu ya. Oh, oke. Menurut aku salah satu yang aku ingat itu yang menurut aku paling memorable itu si anak kita kan interview salah satu anaknya ya yang pintar iya, banget itu iya, yang yang cewek yang salah satu juara kelasnya lah gitu kan ya. Dia ketua kelas juga, dia aktif banget, dan pas lagi interview ini anak ini tuh bilang dia kayak mengidolakan si sosok gurunya ini karena gurunya tuh kayak luwes, asik gitu, maksudnya bisa jadi teman juga. Jadi anak-anak ini tuh mereka nggak yang kaku banget relasi antara guru sama anak muridnya gitu loh. Iya. Gurunya juga katanya seru banget ya. Bikin video TikTok katanya ya. Seasik gitu gurunya. Padahal katanya kemarin tuh kalau nggak salah kayak guru killer nggak sih kita ngeliatnya? Sebenarnya tampangnya tuh Tampangnya galak pas datang dari jauh tuh kayak udah Intimidasi banget. Walaupun gurunya intimidasi tuh gurunya tetap bisa pengenalan dekat sama anak-anaknya sampai anak-anak tuh bisa asik sama gurunya gitu loh, itu keren. Terus apalagi yang menurut kalian tuh memorable banget karena kan aku tuh biasanya sekolah di sekolah swasta kan, jadi pas kemarin pas masuk negeri tuh cukup kaget juga sih lingkungannya kayak contohnya mereka tuh di kelas itu bisa sampai yang bercandanya agak agresif ya. Sebenarnya tidak bercanda, cuma kalau di swasta kan nggak akan dibiarkan kayak gitu ya. Iya, aku biasanya aku tuh dulu di Santa Ursula. Nah, jadi sekolahnya tuh cukup ketat gitu loh. Terus kalau misalnya kita belajar juga guru-gurunya tuh beda. Kalau kemarin kan kalau nggak salah kita satu guru satu kelas, satu wali kelas. Iya, satu wali kelas ngajar semua mata kuliah. 30 mata pelajaran. Satu murid satu kelas 33 Iya, sekitar 30 murid. Nah, kalau di aku waktu itu beda guru, beda mata pelajaran. Kayak SMP ya. SMP, SMA. Jadi guru IPS beda lagi, IPA beda lagi, matematika beda lagi. Terus aku baru tahu ternyata di mereka itu bahasa Inggris tuh bukan suatu kewajiban ya. Sebenarnya sih itu baru kayaknya. Iya. Sebenarnya waktu aku SD itu udah negeri, mulai udah bahasa mulai. Inggris. Nah pas kayaknya baru-baru ini nggak diwajibin. Dan mereka juga banyak yang belum bisa baca kan. Nah iya sih. Iya. Karena kan emang keputusan dari kurikulumnya ya, kalau semua siswa mesti naikin mungkin itu. Nah itu sih yang bikin muridnya tuh nggak ter-trigger gitu ya buat kayak aku harus ini bisa. Jadi ya nyata ya udah pasti. Nggak terpacu gitu loh, kayak takut nggak naik kelas gitu. Soalnya kalau di swasta itu kan biasanya karena mereka tuh pakai dana sendiri jadi mereka punya kuasa untuk kurikulumnya tuh mau seperti apa. Makanya untuk masuk SD aja tuh kita diwajibkan untuk bisa baca dulu. Iya. Sebenarnya itu dasar nih. Sebenarnya dulu tuh waktu aku masuk SD juga
udah diwajibkan untuk dites baca, cuma dites ya, jadi kayak assessment gitu loh, kayak anak ini udah bisa baca atau belum kayak gitu. Kalau sekarang sayangnya berdasarkan umur sama lokasi rumah. Iya, zonasi. Dan yang sangat disayangkan tuh kemarin kita kelas 5 dan belum bisa baca loh. Iya, gitu sih. Kayak itu kelas 5 harusnya mereka udah bisa baca buku apa sih soal mereka tuh gimana caranya mereka ngerjain kalau misalnya mereka nggak bisa baca ya. Itu kan faktor yang karena ada COVID juga kan, Iya. atau mereka sempat ketahan, jadi waktu mereka dulu kelas 2, 3 gitu itu kan mereka di rumah. Nah itu tuh berarti peran orang tuanya juga. Nah Iya. itu Mesti Kemarin dipertanyakan. sih, kemarin makanya aku kalau nggak salah ada, kamu ingat nggak sih ada satu anak yang imut, dia Yang mana? cowok tapi Oh dia- iya. tapi dia minta Iya. diikat, dia minta diikat. Nah ternyata itu anak sebenarnya pintar, tapi background keluarganya itu si orang tuanya ini sorry Iya. divorce gitu Oh, loh. iya. Nah jadi itu mempengaruhi ya perkembangan anaknya. pembelajaran anak ini di Itu rumah. kan bisa bikin stres, katanya suka berantem orang tuanya di rumah segala macam. Nah dan orang tuanya jadi ngerasa kayak ya kan saya kerja, saya cari duit untuk sekolahin anak saya cari makan untuk anak saya, ya kalian yang di sekolah yang ngajarin. Ya ini kalau misalnya di sekolah swasta tuh anak orang tua tuh justru dikasih tahu perkembangan. Iya, Pasti iya, ada- benar, pasti benar. ada rapat orang tua. Iya. Atau kalau WhatsApp nggak sih ibu Iya. hari ini anaknya gini. Iya, kalau aku tuh dulu yang namanya sebulan sekali tuh ada yang namanya rapat orang tua. Jadi kayak orang tua tuh harus tahu perkembangan anak tuh kayak gimana. Dulu Jadi aku juga. iya. Nggak sih, karena aku negeri jadinya aku Nggak nggak ada, ada. cuman- Jadi kayak perkembangan anak itu pas ngambil rapor. Pas ngambil rapor, kayak atau nggak ada masalah. Terus kayak sama kayak sama pengalaman dah. Iya, bener, kayak ada masalah. Terus kalau atau kalau di rapor itu kan suka ada kayak table gitu Iya, kan, biasanya. kayak hari ini apa kayak selama 1 semester nggak bisa diem Oh, gitu, iya. atau bacanya masih Kalau kurang. aku tuh jadi kayak kalau misalnya anaknya, jadi kita ada rapat orang tua tiap bulan. Jadi kalau misalnya anaknya nakal, yang dimarahin tuh orang tuanya. Jadi orang tuanya Memang itu harus kayak gitu dididik sih. gitu loh. Nah. Bahkan aku ingat banget dulu waktu aku ambil rapot, mulai jam 8 itu 15 menit sebelum datang tuh harus datang orang 15 menit sebelum mulai tuh orang tua harus datang. Sedangkan kalau misalnya telat itu tuh mereka di strap di luar orang tuanya, jadi nggak Oh boleh ya, masuk ya. seru banget. Kalau di negeri 15 menit juga sih, cuma Iya, ya cuma gitu. ya Datangnya banyaknya kan. after all 15 menit Iya. setelah selesai pengambilan rapor. Itu kan jam 11, datang kan 11.15. Iya betul. Balikannya kebalikan. Iya. Tapi makanya agak kayak apa ya, agak shock, kaget aja sih. Iya. Makanya agak kasihan, jadi anak-anaknya tuh banyak yang nggak keurus ya. Sebenarnya sih aku udah nyadarin kayak perbedaan kualitas swasta dan negeri ini dari karakter si anak. Biasanya emang anak-anak dengan apa sih yang sekolah dari SD, TK, SD-nya itu udah di swasta, itu kepribadiannya tuh udah terbentuk gitu Iya, loh. betul, Mereka betul. disiplinnya lebih kebentuk. Padahal terus kamu tahu kos-kosannya nggak sih, lebih terjaga. Kalau di Jepang anak kelas berapa SD sampai berapa itu tuh dibikin kepribadiannya. Iya, Jadi dulu kelas 1 malahan sampai kelas 3 kepribadiannya. dia belajar adab dulu. Iya. Kelas 3 sampai itu Iya. baru udah masuk teori Iya, matematika. Sedangkan ini ya gitu. dijajelin. Nah, iya sebenarnya itu bisa dari figur dari si gurunya juga. Gimana caranya dia ngasih tahu kalau misalkan nanti masuk jangan lupa saling dulu, jangan lupa ini dulu kayak gitu. Cuma mungkin karena di negeri itu anaknya 30 orang ya, 30 anak. Jadi gimana sih apa sih namanya mengawasinya tuh kan agak Sulit juga, ya, mungkin. gitu. Sebenarnya kalau dari kemarin kita interview itu gurunya kan udah kayak Udah udah bagus. berusaha sebisanya Bahkan dia. aku lihatnya dia lebih bagus dari yang lain. Iya. Berarti kan sebenarnya kualitas Kayak best of the best ya. sebenarnya kualitas guru di negeri dan swasta maksudnya nggak sebeda jauh itu, Iya. tapi mungkin ya masalah kurikulum dan terutama pendidikan orang tuanya, maksudnya cara orang tuanya di rumah mendidik anaknya itu kan matters banget kan. Iya benar. Karena kan anak ini lebih banyak di rumah, jadi pendidikan utamanya mau segimanapun gurunya udah berusaha, tapi kalau dari orang tuanya pendidikan nggak utamanya support, ya nggak bantu mendidik, malah menyerahkan Ke ini kan urusan pihak sekolah. sekolah. Nah, Karena itu biasanya sulit jadinya. orang Sekolah jadi kayak daycare ya. Iya betul. Iya. Biasanya orang tua yang mau masukin anaknya ke swasta, biasanya mereka udah punya kesadaran diri nggak sih untuk perkembangan anaknya tuh akan dibentuknya seperti apa. Sedangkan kalau Iya, misalnya benar. iya kayak daycare tadi, sedangkan kalau misalnya anak
yang dari keluarga yang agak ke Menengah. bawah, itu biasanya orang tuanya ya mikirnya diserahin ke orang lain, ngerasa kayak tanggung jawabnya itu jadi lepas. Nah gitu. itu masalahnya, karena mereka, aku nggak tahu sih, mungkin faktor ekonomi juga ya. Jadi kalau misalnya kita udah spend sesuatu, kayak apa yang kita bisa dapat nih dari apa yang udah kita keluarin, misalnya di Iya. swasta kita udah bayar, kita pasti mau dong anak kita lebih dari yang kita harapkan. Nah tapi kalau misalnya untuk negeri, sorry to say, mungkin mereka merasa mereka nggak bayar, jadi kayak ya udahlah, Disepelekan. iya, dan gak disokong dengan les pelajaran tambahan. Iya. Terus sebenarnya aku ngerasa sih gurunya kemarin udah bagus banget, karena yang aku tuh sempat beberapa kali denger kalau guru negeri itu biasanya suka makan gaji buta ya. Jadi kayak suka kayak mereka nggak ngajar, nggak masuk kelas tapi digaji gitu loh. Iya, Karena karena gaji bulanan dari pemerintah. Iya betul. Nah tapi kemarin pas kita datang Bu Citra kan namanya, sama Bu Citra ini dia beneran ngawasin anak-anaknya, bahkan dikasih tahu baik benernya tuh bagaimana gitu. Makanya aku appreciate itu Iya. banget sih kemarin sama Bu Citra. Bahkan kayak dari Bu Citra itu dia ngajarin hal kecil ya, kayak ngikat makanan, pasti Iya, ngikat tali, makan. Jadi itu kayak hal-hal yang bukan cuma mata pelajaran Betul. aja, tapi soal kayak coba disusun dulu, coba ini dulu, Diajarin kerapihan segala Hmm. macam. Dan kemarin ingat nggak sih pas kita datang tuh kelasnya tuh dekorasinya banyak. Oh, iya. Ternyata Bu Citra tuh pakai brand sendiri kan. Oh, Iya, dia tuh pakai kayak sendiri. kayak Nggak gitu ada suka bayar. mendukung. Makanya aku appreciate banget sama Bu Citra karena effortnya sebagai Effortnya, guru iya. gede banget dengan gaji yang di bawah UMR kayak gitu. Karena gajinya kan kemarin pas kita wawancara kalau nggak salah cuma 3 juta ya. Sedangkan Iya, di gaji Jakarta 5 pokoknya, juta gaji ya. pokoknya. Mungkin kita nggak tahu tunjangannya. Tunjangannya pun kemarin katanya kurang, makanya banyak banget guru-guru yang akhirnya live TikTok, Oh iya, jualan Oh, iya. segala macam. kayak cari bikin side konten, job gitu iya. ya. Nah, Aku sampai nanya, Bu, Ibu kalau ditawarin pekerjaan yang lebih gede gajinya dengan lingkungan yang lebih enak gimana? Terus gurunya yang kayak, ya saya udah terlalu nyaman sama lingkungan seperti ini, jadi kalau misalnya dikasih offer buat cari kerjaan lain pun gak akan mau. iya sih, kayak kalau mungkin kalau misalnya di tempat lain mungkin nggak jam kerjanya kan udah pasti. Kalau misalnya jadi guru juga ngikutin hari libur nasional, terus habis itu juga tupoksinya juga udah jelas. Passionnya juga dia jadi guru. Iya, benar. Gak apa-apa kalau Iya. Berarti emang kerjasama antara orang tua dan guru aja kalau mau membangun peserta didik yang lebih baik kan. kurikulumnya juga nggak sih? Kurikulum. Iya. Pemerintah juga Pemerintah memperhatikan juga. gurunya dari gajinya gimana. Kayaknya banyak banget deh orang tua yang nggak paham sama kurikulum anaknya sendiri. Jadi Iya. kayak mereka nggak ngerti gitu gimana sih apa yang harus dicapai dari si anak ini, kayak umur berapa dia harus bisa baca, harus bisa ngitung. Bahkan nggak tahu nggak tahu maksudnya kalau misalnya nih anak ada PR di rumah aja nggak tahu harus kayak gimana. Paling cuma kamu ada PR nggak, kerjain kayak gitu doang. Bahkan kadang ada loh kemarin Bu Citra ngomong kalau si orang tua ini dia bahkan nggak bisa baca tulis juga. Iya, kalau kayak gini agak sulit ya. Iya. Gimana cara yang ngawasin anaknya di rumah. Betul. Terus sedih-sedihnya di Iya. sekolah negeri. Iya. Mungkin karena durasi kita mungkin topiknya nyampe sini aja ya. Untuk semuanya makasih ya. Semuanya makasih udah nyaksin podcast kita. Maaf ya kalau ada kekurangan kelebihannya apa gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Jadi, 16 menit.